Sejarah sering dibentuk oleh geografi. Terkadang satu lokasi menjadi titik fokus perjuangan besar, tempat di mana nasib bangsa-bangsa ditentukan. Pada musim semi tahun 1940, tempat itu adalah sebuah kota kecil terpencil yang terletak jauh di dalam lingkaran Arktik. Narvik. Bagi kebanyakan orang, itu hanya pelabuhan Norwegia terpencil, dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi yang tertutup salju dan fjord yang membeku. Tapi bagi para perencana perang di Berlin dan London, Narvik adalah permata strategis yang sangat penting. Itu adalah mata rantai dalam rantai yang memasok sumber kehidupan mesin perang Jerman, biji besi Swedia berkualitas tinggi, tank, kapal, dan senjata. Dan Narvik adalah satu-satunya pelabuhan yang bebas es sepanjang tahun, menjamin sumber daya vital ini dapat mengalir tanpa henti. Cerita dimulai dengan jalur kereta api. Jalur Ofoten meliuk-liuk melalui pegunungan dari tambang biji besi besar di Kiruna, Swedia, langsung ke dermaga Narvik. Selama musim dingin Skandinavia yang keras, Laut Baltik akan membeku, memutus jalur pasokan Jerman lainnya. Ini membuat Narvik benar-benar sangat diperlukan. Adolf Hitler dan para jenderalnya tahu ini. Mereka memahami bahwa jika sekutu dapat merebut Narvik, mereka dapat secara efektif mencekik produksi industri Jerman. Itu akan seperti memotong arteri. Pada tanggal 9 April 1940, ketenangan fajar Norwegia hancur. Di bawah kegelapan dan badai salju, Jerman melancarkan operasi Weserübung. Invasi simultan. Denmark, Norwegia. Taruhan besar, strategi berisiko tinggi, imbalan tinggi. Untuk mengamankan sayap utara Reich ketiga dan melindungi jalur biji besi vital. Armada kapal perang Jerman berlayar ke utara membawa Gebirgsjäger, pasukan gunung elit. Tujuan, Narvik. Mereka harus berlayar 1000 mil melalui perairan yang diawasi Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Pasukan dipimpin Commodore Friedrich Bonte. 10 kapal perusak modern masing-masing membawa sekitar 200 tentara. Menavigasi Ofotfjord yang sempit dan berbahaya, mengalahkan garnison Norwegia kecil, dan merebut pelabuhan sebelum sekutu bereaksi. Mereka mengandalkan kecepatan kejutan dan badai untuk menyamarkan gerakan. Di fjord, mereka bertemu Eidsvold dan Norge. Komandan Norwegia menolak menyerah. Torpedo Jerman mengirim kedua kapal ke dasar fjord. Dengan pertahanan laut terganggu, pasukan Jerman di bawah Jenderal Edward Dietl mendarat. Mereka merebut Narvik. Inggris terkejut dengan kecepatan dan keberanian invasi Jerman. Tapi, mereka bereaksi dengan cepat. Angkatan Laut Kerajaan segera dikirim untuk merebut kembali kendali laut di sekitar Norwegia. Kapal perusak Jerman terperangkap di Fort Narvik. 2 pertempuran laut brutal. Pertempuran Narvik pertama. Pertempuran Narvik. Kedua 10 April 13 April kapal perang Inggris berlayar ke Ofotfjord yang sempit. Mereka menembakkan senjata pertempuran jarak dekat yang kacau dan sengit. Mereka memburu dan menghancurkan ke-10 kapal perusak Jerman. Kapal-kapal itu membawa pasukan Dietl ke darat. Kemenangan Angkatan Laut ini total dan mutlak. Angkatan Laut Kerajaan memusnahkan kehadiran Angkatan Laut Jerman di daerah itu. Dietl dan Gebirgsjäger terdampar. Itu adalah pukulan besar bagi Kriegsmarine. Namun, daratan adalah masalah berbeda. Tentara Jerman telah menggali memanfaatkan medan pegunungan yang terjal. Untuk mengusir mereka, serangan darat diperlukan. Pembentukan pasukan sekutu multinasional. Inggris, Prancis, Polandia, tentara Norwegia bebas. Di bawah komando Letnan Jenderal Claude Auchinleck, tujuan jelas, mengepung dan menghancurkan pasukan Jerman yang terisolasi dan merebut kembali Narvik. Pertempuran untuk pegunungan di sekitar Narvik adalah jujur saja mimpi buruk bagi seorang prajurit. Ini adalah peperangan di masa paling primitif, perjuangan melawan manusia dan alam. Pertempuran terjadi di lereng curam berbatu tertutup salju musim semi yang dalam dan mencair. Badai salju, longsoran salju, suhu tetap di bawah titik beku. Radang dingin adalah musuh yang konstan, melemahkan seperti luka peluru. Peralatan gagal dalam cuaca dingin ekstrem. Senapan macet. Senapan mesin membeku, memindahkan artileri berat melintasi medan berbahaya adalah tugas yang sangat berat. Pria akan tenggelam hingga pinggang di salju, membuat setiap langkah maju menjadi cobaan yang melelahkan. Ini adalah medan perang vertikal, di mana menguasai dataran tinggi adalah segalanya. Gebirgsjäger Jerman berada di elemen mereka. Ahli perang gunung. Mereka membangun posisi pertahanan di punggung bukit tinggi. Mereka adalah pemain ski yang terampil, bergerak cepat untuk memperkuat atau menyerang balik. Tapi mereka kalah jumlah persediaan menipis.
Chasseurs Alpins Prancis, dataran tinggi, Polandia mendorong Jerman tanpa henti. Pertempuran sering terjadi dalam jarak dekat, urusan putus asa, bayonet granat. Pada tanggal 28 Mei 1940, serangan terakhir sekutu di Narvik dimulai. Setelah pemboman Angkatan Laut yang menghancurkan dari kapal perang Inggris di fjord, tentara Norwegia maju ke kota. Tentara Prancis maju ke kota. Para pembela Jerman yang tersisa, kelelahan dan kekurangan amunisi memberikan perlawanan yang kuat, tetapi pada akhirnya sia-sia. Setelah berminggu-minggu pertempuran brutal di pegunungan yang beku, kota Narvik akhirnya kembali ke tangan sekutu. Itu, jujur saja, adalah mom kemenangan. Ini adalah kemenangan darat signifikan pertama yang dicapai sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Para prajurit, Norwegia, Prancis, Inggris, Polandia telah mencapai apa yang banyak orang anggap mustahil. Mereka telah mengalahkan pasukan elit Jerman di salah satu lingkungan terberat di dunia. Kemenangan itu, bagaimanapun, akan berumur pendek secara tragis. Saat pertempuran untuk Narvik mencapai puncaknya, bencana yang jauh lebih besar sedang terjadi ratusan mil ke selatan. Blitzkrieg Jerman telah menghantam Prancis negara-negara rendah. Pasukan ekspedisi Inggris terperangkap di benua itu, punggungnya ke laut di Dunkirk. Situasi strategis di Eropa telah berubah sepenuhnya dan secara dahsyat. Pasukan sekutu di Norwegia yang sangat vital beberapa minggu sebelumnya, sekarang sangat dibutuhkan di tempat lain. Keputusan dibuat di London, Paris, terlepas dari kemenangan yang sulit mereka peroleh. Semua pasukan sekutu harus ditarik dari Narvik dan dievakuasi.